di sini. Ibu, kakak menindas aku. Kenapa ibu nampar aku bukannya nampar dia? Namaku Jenna, cucu sulung keluarga Gavin. Sejak umur 6 aku dibina di luar negeri. Umur 20 tahun aku dapat gelar ganda dari Universitas Bisnis Stalin. Umur 22 aku ambil alih bisnis keluarga. Bagiku keluarga lebih penting dari apapun. Tapi hari ini akhirnya aku sadar kedok asli mereka. Selama bertahun-tahun kita berkorban banyak demi keluarga ini. Mereka pasti memperlakukan kita dengan baik. Nona Rania, kakek Anda bilang mau pergi mancing, jadi nggak datang ke pemakaman. Nona Rania, nenek Anda bilang mau sembahyang di kuil, jadi nggak datang ke pemakaman. Nona Rania, Om Anda bilang mau liburan ke luar negeri dan buru-buru ke bandara, jadi nggak bisa datang. Selama ini aku sudah kerja mati-matian demi keluarga dan banyak berkorban. Sekarang setelah kami mati, mereka bahkan gak mau lihat aku untuk terakhir kalinya. Untungnya, masih ada Rania yang antar kita sampai akhir. Syukurlah, masih ada Chris juga. Berhubung nggak ada yang datang, buat apa kita pura-pura lagi? Hah? Jenna, akhirnya kamu kena juga. Dari kecil sampai sekarang, kamu selalu lebih unggul dariku. Padahal aku benci banget sama kamu. Tapi masih harus pura-pura manis di depanmu. Kamu tahu nggak? Aku capek banget nahan itu selama ini. Kamu juga bodoh. Kakek sudah lama bikin surat wasiat buat serahin bisnis keluarga ke Om Zaki. Memangnya kamu kira kamu beneran dipercaya pegang semuanya? Kamu juga. Aku memang bukan anak kandungmu. Padahal kamu tahu aku suka sama Kak Chris. Tapi kamu nggak izinin kami bersama. Kamu memang pantas mati. Rania, sejak umur 8 tahun aku sudah adopsi kamu dari panti asuhan. Aku bahkan lebih perhatian sama kamu daripada kejadian anak kandungku sendiri. Apa? Kamu memang gak tahu balas budi? Kalian beneran berpikir bisa halangi aku jalin hubungan sama Kak Chris? Sebenarnya kami sudah lama bersama. Entah sudah berapa kali. Kakak, coba bilang, kalau sekarang aku cium Kak Chris, apa kamu bakal lompat keluar dari peti mati? Dasar kamu ini, dasar penggoda cilik yang menawan. Rania, Chris, aku bunuh kalian! Hai Lukas, kamu ngapain? Dasar gila. Rania, ayo pergi. Kamu juga mau mengejek aku? Setelah aku mati, gak bakal ada lagi orang yang jadi lawanmu di dunia bisnis. Kenapa bisa begini? Kenapa kamu ninggalin aku? Gak disangka, setelah aku mati yang sedih buatku cuma musuh bebuyutanku. Kalau aku bisa hidup kembali, aku gak bakal lagi tertipu sama kepalsuan mereka. Aku hidup kembali.
Kau hidup kembali. Aku ternyata balik ke sehari sebelumnya. Berhubung keluarga Gavin sudah nggak peduli, berarti mereka juga nggak pantas buat keperjuangan. Bu Jenna, Ibu mau kemana? Rapat sebentar lagi dimulai. Mau pulang? Nggak disangka Bu Jenna juga bisa bolos kerja. Kakak, kenapa hari ini kamu pulang cepat banget? Hari ini Kak Kris khusus datang buat cari kakak. Bulan depan kalian juga mau menikah. Aku iri banget sama hubungan cinta masa kecil kalian. Kok rasanya Jenna hari ini aneh banget? Jangan-jangan dia curiga sesuatu. Nggak mungkin. Jenna sudah kubohongi habis-habisan. Dia pasti nggak bakal tahu kalau aku sama Kak Kris sudah bersama dari dulu. Kenapa kamu nampar aku? Jenna, kok kamu main tangan tanpa alasan? Kak Kris, tolong jangan bertengkar sama kakak gara-gara aku. Kakak, mungkin lagi ada masalah kerjaan. Aku sudah terbiasa kok, gak apa-apa. Asal kakak senang, ditampar beberapa kali pun gak masalah. Sekarang aku memang lagi kesal. Tapi berhubung kamu minta aku menampar beberapa kali, kalau aku tampar cuma sekali, rasanya kurang cocok. Jenna, sudah cukup. Kenapa kamu ngamuk di sini? Cepat minta maaf sama Rania. Minta maaf? Memangnya kamu siapa? Kok kamu ngomong kayak gitu sama Kak Kris? Dia nungguin kamu seharian penuh di rumah loh. Nungguin aku seharian? Atau mesra-mesraan sama kamu seharian? Gak masalah kalau aku dikatain begitu. Tapi jangan ngatain Kak Kris kayak gitu. Selama bertahun-tahun ini, semua orang juga tahu perasaannya ke kamu. Kalau nggak lihat sendiri, aku juga bakal mengira Kris beneran setia sama aku. Jenna, aku nggak tahu hari ini kamu habis ngalamin apa di luar. Tapi bukan berarti kamu bisa ngamuk. Sekarang, Pura minta maaf sama Rania. Dan aku anggap ini nggak pernah terjadi. Kalau enggak... Kalau nggak kenapa? Kalau enggak... Aku bisa batalin pernikahan kita bulan depan. Kalau begitu batalin aja. Kamu sadar gak sama yang kamu omongin? Pernikahan kita berdua menyangkut kepentingan dua keluarga. Kalau sampai batal, seluruh keluarga bakal kena dampaknya. Memangnya kamu sanggup nanggung konsekuensi sebesar itu? Dari dulu, Jenna selalu utamain kepentingan keluarga Gavin. Aku gak percaya dia berani batalin pernikahannya. Aku nggak sanggup. Kalau nggak sanggup, minta maaflah ke Rania. Terus apa hubungannya sama aku? Kamu ributin apa sih? Hah? Nggak bisa tenang sedikit ya? Nenek, hari ini kakak emosinya meledak-meledak. Baru pulang langsung marah-marah. Dia juga mau batalin pernikahannya. Temperamen Jenna sebesar itu, siapa yang tahan? Keluarga Setio juga bukannya harus pilih dia. Jenna, kamu beneran makin berani aja sampai berani batalin pernikahan. Apa kamu tahu apa artinya pernikahan kamu sama Kris? Artinya aku ini cuma tumbal keluarga Gavin kan? Kurang ajar. Keluarga Gavin sudah kasih pendidikan terbaik buatmu, buat serahin perusahaan ke kamu. Terus ini caramu membalas kebaikan keluarga Gavin yang membesarkanmu. Dari kecil sampai sekarang kakek terus kendaliin mentalku. Katanya aku cucu sulung keluarga Gavin, jadi harus memikul tanggung jawab keluarga. Tapi di belakang, dia malah serahin bisnis keluarga ke Om Zaki dan cucunya Alex. Berhubung kakek sudah bilang begitu, berarti aku harus korbanin kebahagiaanku demi memenuhi kepentingan keluarga kalian. Kalau begitu minta maaf ke Kris. Tapi syaratnya, kakek serahin warisan keluarga ke aku. Kamu! Jenna, kamu cuma seorang cewek. Apa hakmu mewarisi harta keluarga? Jadi maksud kalian mau dapat untung tanpa modal ya? Kalian mau aku terus berkorban buat keluarga, tapi nggak mau kasih apa-apa ke aku? Mana ada hal seenak itu di dunia? Jenna, nikah sama Kris yang sebaik itu keberuntungan buatmu. Memangnya kamu punya alasan apa buat ajuin syarat ke kami? Keberuntungan? Cowok yang bahkan gak bisa ngendaliin nafsunya sendiri. Nenek, mau gak kalau aku kasih buat nenek? Jenna, siapa yang gak bisa ngendalin nafsu? Bisa-bisanya ngatain Kak Kris kayak gitu. Rania, kamu seemosi itu apa jangan-jangan ada hubungan khusus sama Kris? Aku sama Kak Kris nggak ada apa-apa.
Kakak, kalau nuduh selingkuh harus ada bukti. Memangnya kakak punya bukti? Aku memang gak punya buktinya sih. Atas dasar apa kamu nuduh aku sama Kak Kris? Kalau begitu coba sumpah. Kamu juga sumpah. Aku nggak ngapa-ngapain. Ngapain harus sumpah? Kalau memang gak ngapa-ngapain, terus apa yang ditakutin? Kamu juga takut apa? Aku bersumpah, kalau aku sama Kak Kris pernah melakukan sesuatu yang menyakitin kakak, aku bakal mati mengenaskan. Aku juga bersumpah, kalau melakukan sesuatu yang nyakitin Jenna, aku juga bakal mati mengenaskan. Sekarang kakak mau bilang apa lagi? Gak ada yang mau aku bilang. Tinggal tunggu saja. Karma datang ke kalian. Kamu sudah salah menuduh mereka. Jadi harus minta maaf dan janji nggak bakal ulangi lagi. Cuma, permintaan maaf yang ringan begitu, mana cukup. Jenna nggak cuma menghina aku, tapi juga nampar Rania. Dia harus dikasih pelajaran. Memangnya kamu mau apa? Suruh Jenna berlutut sambil minta maaf ke aku dan Rania. Oke, Jenna, cepat berlutut dan minta maaf. Mimpi saja. Kamu, Kalau begitu pernikahan kita bulan depan dibatalin saja. Terserah saja. Jenna, kamu sungguh makin keterlaluan saja. Hentikan! Yara, lihatlah anakmu. Gimana kamu didik dia sih? Ibu, hari ini kakak menampar aku berkali-kali tanpa alasan. Pipiku masih bengkak sampai sekarang. Dari kecil, aku selalu di sisi Yara. Dia juga selalu lebih sayang sama aku. Jenna, habislah kamu nanti. Dia mukul kamu di mana? Di sini. Ibu, kakak menindas aku. Kenapa ibu nampar aku bukannya nampar dia? Kenapa aku harus nampar dia? Jenna itu anak kandungku. Memangnya kamu siapa? Aku memang bukan anak kandungmu. Terus kenapa dulu adopsi aku? Mending kirim aku balik ke panti asuhan sekarang juga. Kalau kamu mau balik sekarang juga masih sempat. Kamu masih nggak pergi juga? Nenek. Yara, kamu lagi kesurupan ya? Berhubung Rania sudah diadopsi keluarga Gavin, berarti dia anggota keluarga Gavin juga. Sekarang kamu malah ngusir dia. Gimana orang luar ngomong soal kita? Memangnya apa urusannya sama aku? Selama ini aku terlalu peduli sama omongan orang lain. Makanya aku terus ditekan sama kalian. Cukup! Kamu bahkan gak bisa lahirin anak laki-laki. Apa yang perlu dibanggain? Beraninya teriak-teriak di keluarga Gavin. Kenapa kalau nggak punya anak laki-laki? Apa cuma anak laki-laki yang bakal beliin kamu makan? Anak perempuan nggak bisa? Omong kosong! Kurang ajar. Semuanya sudah berani melawan. Hari ini semuanya membangkang. Ayah, ibu, ada masalah apa di rumah sih? Hah? Jenna, kok kamu di rumah? Ada rapat manajer divisi di kantor. Kok kamu nggak ikut? Om Zaki, kamu itu manajer umum divisi. Sedangkan aku cuma wakil manajer. Kalau kamu saja nggak datang, kenapa aku harus datang? Aku ada urusan. Aku juga ada urusan. Memangnya urusan apa? Begitu pulang kamu langsung bikin onar. Aku pulang buat tangkap orang selingkuh. Gak usah banyak ngomong. Zaki, Alex, cepat tangkap Jenna dan suruh dia berlutut sambil minta maaf sama Chris. Tangkap dan suruh dia minta maaf sama Chris. Aku nggak akan biarin kalian menyakiti Jenna. Bu! Lepasin aku! Kalian lagi ngapain? Kalian lagi ngapain? Yongki, pas banget kamu pulang. Aku lagi bantu kamu ngajarin Jenna. Hari ini dia sungguh keterlaluan. Dia bahkan mau batalin pernikahannya sama Chris. Kamu paling tahu, keluarga Gavin dan keluarga Setio bakal dapat keuntungan apa dari pernikahan ini. Yongki, kalau kamu bela mereka buat nindas Jenna, aku bakal cerai sama kamu. Cerai saja. Toh dia juga nggak bisa lahirin anak laki-laki. Mungkin kalau cari istri baru dan punya anak laki-laki, Masih bisa nerusin keturunan. Kak Yara, Jenna sudah berbuat salah, jadi memang harus diajarin. Kalau kamu begini, anak malah bakal dimanja terus. Lagian, cowok umur 50 masih menarik, kalau cewek umur 50 sudah nggak ada harganya. Kalau kamu mau beneran cerai sama Kak Yongki, bagaimana cari cowoknya? Diam kamu nggak berhak ngomong di sini. Nggak disangka Yara berani ngomong kayak gitu sama aku. Biasanya dia selalu nurut kan? Kak Yara,
Kamu salah loh. Istriku tadi belain kamu. Kok kamu malah marah? Kamu juga Kak Yongki. Bukan cuma Jenna, istrimu juga harus diatur. Orang bilang, kalau cewek nggak dikerasin, nanti malah menjadi-jadi. Ayah, jangan marah dulu. Kakak juga cuma karena mengira aku sama Kak Kris ada hubungan, makanya dia nampar aku. Dia nggak sengaja kok. Terus ibu juga karena terlalu sayang sama anaknya, jadi langsung marah tanpa pikir panjang, sampai bantah kakek dan nenek. Tapi sebenarnya mereka nggak bermaksud begitu. Rania, kamu memang terlalu polos. Nggak punya pikiran buruk sedikit pun. Kalau orang lain, dari tadi sudah bikin keributan besar. Aku juga cuma berharap semuanya bisa akur, bukannya rumah jadi kacau begini. Jenna, belajarlah sedikit dari adikmu. Yongki, didik ibu dan anak ini baik-baik. Di keluarga Gavin, nggak ada yang berani kurang ajar begini.